Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Orin Dusta Andini. Saya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang mengajar pada minat studi Hukum Pidana. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Pidana. Mata kuliah Hukum Pidana adalah mata kuliah dengan bobot sebesar 4 SKS dan disajikan kepada mahasiswa semester 2 serta merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib. Adapun dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum Pidana, yang pertama adalah Dr. Ivan Zairani Lisi, Dr. Lasyarifuddin, Ibu Rini Apriani, saya sendiri, Ibu Nur Arifkah, dan Ibu Aristia. Mata kuliah Hukum Pidana akan mempelajari terkait dengan dasar, asas-asas, dan teori yang berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari program studi ini adalah untuk mahasiswa mampu menguasai konsep dasar hukum, baik secara normatif maupun teoritis, agar dapat diimplementasikan dalam bidang keahliannya. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum pidana adalah mahasiswa mampu menggunakan konsep dan teori hukum pidana dengan tepat. Untuk itu, mata kuliah ini akan menyajikan materi pembelajaran selama 30 pertemuan, ditambah dengan 1 ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah hukum pidana nantinya akan mempelajari tentang konsep dasar hukum pidana, tugas, tujuan, dan fungsi hukum pidana, asas legalitas, asas teritorial, tindak pidana, unsur dan jenis delik, lokus dan tempus delik, sifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan ajaran kausalitas, percobaan, pembantuan, penyertaan, perbarengan dan pengulangan tindak pidana, alasan penghapus pidana, alasan penghapus penuntutan dan pelaksanaan pidana, sistem pemidanaan, dan pembaruan hukum pidana Indonesia. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah hukum pidana dilaksanakan secara klasikal, yaitu di kelas-kelas atau di ruang-ruang perkuliahan. Namun, pada situasi dan kondisi tertentu juga akan dikolaborasikan dengan pertemuan yang melalui perangkat, yaitu Zoom ataupun Microsoft Teams. Selain itu, materi-materi yang diunggah juga dapat dilihat oleh mahasiswa kemudian diunduh dari Mula Warman Online Learning System atau MOLS. Adapun metode pembelajaran dalam hukum pidana, yaitu adalah metode ceramah, kuliah interaktif, diskusi dan penugasan, juga analisis atau pemecahan terhadap kasus-kasus aktual atau problem-based learning. Secara keseluruhan, metode pembelajaran yang digunakan juga tentang student-centered learning. Untuk evaluasi perkuliahan dalam mata kuliah hukum pidana melalui 3 kriteria. Yang pertama adalah afektif sebesar 10%, ujian tengah semester yang bobotnya mencapai 40%, dan juga ujian akhir semester yang bobotnya mencapai 50%. Untuk kontrak perkuliahan, yang pertama adalah diharapkan estimasi keterlambatan tidak melewati batas waktu 15 menit. Kemudian absensi kehadiran minimal 80%, mahasiswa mengisi daftar kehadiran dan memiliki buku referensi yang sesuai rujukan dan dapat dilihat pada RPS maupun RPP. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan rencana pembelajaran mata kuliah hukum pidana. Semoga kita dapat menjalankan perkuliahan ini dengan lancar dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar semuanya yang sudah bergabung pada kuliah hukum pidana hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, terkait dengan video yang sudah ditayangkan tadi, terutama terkait dengan kontrak perkuliahan, apakah semuanya sudah menyepakati terkait dengan estimasi keterlambatan dan sebagainya? Kita sepakat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sepakat. Baik, terima kasih ya. Nah,
teman-teman di sini tentunya mahasiswa semester 2 yang sudah menerima atau menjalani ya mata kuliah di semester pertama, semester awal, di mana diberikan pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, dan sebagainya. Nah, di semester 2 kali ini kalian akan mendapatkan mata kuliah hukum pidana yang tadi ya sesuai penjelasan di video juga merupakan mata kuliah dasar. Nah, teman-teman di sini saya yakin sudah punya pengetahuan terkait dengan apa itu hukum. Nah, siapa yang ingin merespon terkait dengan apa itu hukum? Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa itu? Ya, mohon izin Ibu, saya Erik. Saya mohon izin menjawab. Apa itu hukum? Nah, menurut saya hukum itu adalah suatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia dengan merujuk pada kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegak hukum oleh kelembagaan penegak hukum, Ibu. Kemudian, terima kasih. Ada lagi, Erik? ya Bu, kemudian saya mau ingin yang menjawab pidana juga, Bu. Oh ya, silahkan. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, untuk pidana, menurut saya itu pidana itu didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Bagus sekali, Erik. Ada teman-teman lain yang ingin menambahkan atau sepakat semuanya dengan Erik? Sudah tergambarkan dengan begitu luas ya, dengan Erik ya. Oke, jadi seperti yang disampaikan rekan-rekan tadi ya, kan Anda sekalian, Erik itu hukum. Nah, memang hukum itu yang dikatakan Erik tadi aturan, kaidah, norma, katanya ya, asas. Nah, kaidah. Nah, memang hukum kita pahami seperti itu ya. Jadi apa itu hukum? Hukum itu adalah sekumpulan aturan, sekumpulan asas, kaidah yang kemudian dia menentukan ya untuk mencapai tujuannya tertib di masyarakat ya. Nah, juga tadi dijawab oleh Ananda Erik ya. Pidana itu sanksi ya, hukuman. Lalu penjara bisa juga ya, yang identik dengan kata-kata pidana itu penjara gitu. Atau tadi disebut penderitaan atau kesengsaraan. Nah, berarti hari ini mata kuliah kita hukum pidana itu berarti berkaitan dengan aturan, asas, kaidah yang berkaitan dengan pidana, berkaitan dengan hukuman, penjara, penderitaan, tuh. Ya, terus kesengsaraan. Nah, terus beberapa istilah hukum pidana ini juga dalam bahasa Inggris ya dikenal dengan criminal law atau hukum yang berkaitan dengan kejahatan ya, kriminal berkaitan dengan kejahatan. Lalu juga penal law, yaitu hukum tentang hukuman. Ya, itu terminologi dia secara bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris terminologinya ya. Jadi criminal law, penal law sama ya. Hukum tentang hukuman atau hukum yang berkaitan dengan kejahatan. Atau kita merujuk pada terminologi di Belanda, maka bahasa atau terminologinya adalah strafrecht. Recht itu hukum, kalau straf, nah mungkin sering dengar ya straf. Misalnya ada temannya dihukum gitu, distrap, dia distrap. Nah, distrap itu maksudnya dihukum, diberikan hukuman, ya. Jadi strafrecht dalam bahasa Belanda itu adalah hukum tentang hukuman. Nah, kalau di Indonesia kan maka dia adalah hukum pidana, ya, seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang setelah kita mengerti secara terminologi tadi terkait dengan apa itu hukum pidana, maka kita perlu juga untuk kemudian melihat terkait bagaimana dengan pengertian hukum pidana itu menurut para ahli ya. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat sekalian ya. Dari Pompe misalnya dikatakan hukum pidana itu adalah keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Berarti hukum pidana itu ingat dia memuat dua hal, aturan hukum tentang perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Nah, kalau kita lihat kemudian definisi dari Apeldoorn, dia mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah hukum pidana material yang berkaitan dengan perbuatan, dan hukum pidana formil
yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana material. Jadi maksudnya adalah hukum pidana formil ini bekerja untuk kemudian menegakkan hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana material, ya. Nah, bisa dilihat juga di sini di slide ini ya, apa pengertian hukum pidana itu menurut Algra Jensen itu. Katakan alat yang digunakan penguasa untuk memperingati mereka yang telah melakukan perbuatan yang salah dengan mencabut kembali sebagian haknya. Jadi ketika ada orang lain yang menyimpang sehingga merugikan hak orang lain itu, maka sebagian hak itu dapat diambil oleh negara, dijatuhi dengan cara dijatuhi hukuman atau dijatuhi sanksi. Nah, lalu kita lihat Pak, kalau para ahli di Indonesia itu mengartikan atau memberikan definisi terhadap hukum pidana itu, misalnya ahli Mulyatmo mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah bagian hukum yang berlaku di suatu negara mengadakan dasar untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta sanksinya. Lalu, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu bisa dijatuhkan, termasuk cara pengenaan atau pelaksanaan dari pidana itu. Ya, menurut Mulyatmo. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ya, Anda sekalian bisa melihat dari Andi Zainal Abidin dan Sudarto itu. Ya, pengertian pidana itu seperti yang disebut tadi oleh Erik, bahwa pidana itu penderitaan, sistem sanksi yang sifatnya negatif gitu. Diterapkan jika sarana lain sudah dirasakan tidak memadai. Nah, itulah pengertian-pengertian dari hukum pidana. Nah, ini juga ada pengertian hukum pidana ya, kalau menurut Edi Hiaric itu bahwa hukum pidana itu aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, menyinggung soal kedaulatan ya, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi. Jadi ingat ya, sanksi pidana itu tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, tapi juga berkaitan dengan perbuatan yang diperintahkan. Jadi kalau undang-undang memerintahkan suatu perbuatan dalam hukum pidana itu, maka jika tidak dilakukan juga akan mendapatkan satu sanksi. Nah, kita lihat definisi hukum pidana di dalam Black's Law Dictionary ya. Di situ dikatakan the body of law defining offenses against the community at large, regulating how suspects are investigated, charged, and tried, and establishing punishments for convicted offenders. Apa maksudnya? Tuh, dikatakan di sini bahwa hukum pidana itu mendefinisikan sebagai pelanggaran terhadap suatu community at large, ya, berarti masyarakatnya, yang mengatur tentang bagaimana seseorang suspek yang diduga atau yang disangka itu kemudian dilakukan penyelidikan, ya, didakwa, diadili, termasuk pelaksanaan hukuman ya terhadap si pelanggar itu. Nah, jadi seperti itu adalah pengertian dari hukum pidana. Nah, apa intinya dari hukum pidana? Tadi juga sudah disebutkan bahwa hukum pidana itu bisa cakupan yang luas adalah hukum pidana material dan hukum pidana formil, termasuk juga hukum pelaksanaannya. Namun dalam mata kuliah ini kita akan membahas terkait dengan hukum pidana yang substantif ya, atau hukum pidana material. Ini makanya dilingkari ya. Jadi kita di sini akan berbicara terkait dengan aturan hukum mengenai ketentuan perbuatan yang dinyatakan dilarang, syarat dapat dikenakan pidana, juga sanksi hukumnya ya. Jadi sumbernya ada di hukum pidana material atau di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu. Nah, setelah itu kita berbicara terkait dengan karakteristik hukum pidana. Nah, jadi karakteristik hukum pidana ini menurut Sutherland and Creasy yang juga dikenal dalam kriminologi itu, mereka tokoh-tokoh juga di kriminologi, mereka mengatakan bahwa karakteristik hukum pidana itu dia dijalankan oleh otoritas negara yang menuntut pelaku. Jadi siapa yang menuntut pelaku itu adalah negara. Jadi kepentingan korban itu kemudian diwakili oleh negara. Siapa pengajuan tahan dari negara itu? Jaksa, ya. Jadi jaksa itu adalah mewakili kepentingan dari si korban. Nah, lalu dia spesifik mendefinisikan delik dan hukuman. Jadi apa-apa nih perbuatan yang dilarang di dalam hukum pidana atau diperintahkan dalam hukum pidana itu disertai dengan aturan terkait dengan sanksinya. Lalu karakteristik yang ketiga terkait dengan
diterapkan tanpa diskriminasi, ya, tidak memandang siapa subjek orang itu, entah dia pejabat, entah dia siapa. Itu ketika dia misalnya melakukan tindak pidana berupa pembunuhan atau delik pembunuhan, maka pasal pembunuhan bisa dikenakan, ya. Lalu juga dia mengandung sanksi pidana yang dikelola oleh negara. Jadi otoritasnya itu ada di negara, termasuk pada pelaksanaan pemidanaan itu ada pada negara. Makanya kita mengenal adanya lembaga pemasyarakatan, ya, penjara, lembaga pemasyarakatan, ya. Nah, untuk lebih mudah ya memahami terkait dengan sifat dari hukum pidana, karakteristik itu, maka silahkan dilihat perbedaannya dengan hukum perdata, ya, yang paling mudah karena teman-teman juga di sini sekalian mendapatkan mata kuliah hukum perdata pada semester ini. Nah, jadi kalau di dalam hukum pidana, orientasi kepentingan hukum yang dilindungi itu adalah kepentingan umum atau kepentingan publik, ya. Jadi makanya korban itu diwakili oleh negara, oleh jaksa. Ya, makanya kalau dalam sidang-sidang kepidanaan kita pasti lihat tuh. Nah, yang berhadapan adalah jaksa dengan si pelaku ya. Nah, berhadapannya dengan jaksa. Kalau di dalam konteks hukum perdata, tentu saja yang kita lihat kuasa hukum si termohon atau penggugat itu berhadapan dengan person juga. Nah, kuasa hukum berhadapan dengan kuasa hukum dari orang itu. Nah, sehingga kedudukannya adalah perseorang, dia sejajar karena bukan berhadapan dengan negara, ya. Jadi tentu juga terkait dengan pihak yang mempertahankan kepentingan negara atau pihak yang mempertahankan kepentingan itu. Kalau dalam hukum pidana pelanggaran terhadap hak korban itu menjadi urusan negara, gitu. Kalau di dalam hukum perdataan itu menjadi urusan orang perseorangan, ya. Jadi sifat kepublikan hukum pidana itu seperti itu. Ya, makanya selalu dikatakan hukum pidana itu adalah hukum yang bersifat hukum publik. Nah, lalu terkait dengan pembagian hukum pidana. Nah, pembagian hukum pidana itu ada 4. Yang pertama material dan formil. Nah, ini sudah dijelaskan sejak awal tadi, ya, bahwa kalau material itu kita akan berbicara terkait dengan asas, perbuatan yang dilarang dan diperintahkan beserta sanksi. Pidana berkaitan yang formil berkaitan dengan prosedur beracara. Lalu ada hukum pidana yang sifatnya objektif dan hukum pidana yang sifatnya subjektif. Nah, kalau hukum pidana yang objektif, dia itu merujuk pada hukum pidana material dan hukum pidana yang formil. Ya, kalau dia subjektif, hukum pidana subjektif berarti itu adalah sebuah hak bagi negara untuk melakukan penuntutan hingga melaksanakan pemidanaan. Nah, kedudukan hukum pidana objektif ini sangat penting untuk menjamin bahwa negara dengan hak subjektifnya itu tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap warga negaranya, karena semua perbuatan yang diatur sebagai perbuatan pidana maupun bagaimana tata cara penegakannya itu sudah diatur dalam hukum objektif, sehingga karena semua itu sudah ada aturannya, tidak sewenang-wenang negara itu bisa menuntut dan melaksanakan pidana terhadap warga negaranya karena ada tata cara atau ada aturannya. Ya. Lalu terkait dengan pembagian hukum pidana yang sifatnya umum dan sifatnya khusus. Kalau hukum pidana yang umum, masih ingat asas-asas hukum, ya. Kalau di dalam hukum itu terjadi ada hukum yang lebih khusus dengan hukum yang lebih umum, maka didahulukan yang mana? Hukum yang lebih? Yang lebih khusus, Bu. Benar sekali. Ya, hukum yang lebih khusus, ya. Jadi kalau ada pertentangan antara hukum yang lebih umum, dia mengatur perbuatan yang sama dengan yang lebih khusus, maka yang digunakan adalah lex specialis. Itu asas hukum lex specialis derogat lege generalis, ya. Jadi ada hukum pidana umum yang rujukannya adalah pada KUHP dan ada hukum pidana khusus, ya. Hukum pidana khusus itu semua undang-undang di luar kitab undang-undang hukum pidana, ya, yang memuat delik-delik pidana, atau dia disebut dengan undang-undang pidana khusus. Ingat, kalau undang-undang pidana khusus itu dia ada penyimpangan, ya, terhadap hukum pidana yang sifatnya material maupun hukum pidana yang sifatnya formil, ya. Misalnya undang-undang pemberantasan tipikor, ya, undang-undang TPPU, pencucian uang, ya, terorisme. Nah, itu disebut undang-undang pidana yang sifatnya khusus.
Lalu juga ada hukum pidana khusus yang dia bukan di dalam undang-undang pidana, tapi memuat perbuatan-perbuatan pidana. Misalnya undang-undang ITE, ya, undang-undang kehutanan. Nah, lalu yang terakhir ada hukum pidana nasional, lokal, dan internasional. Ya, ini pembagian hukum pidana ini berdasarkan wilayah atau tempat berlakunya hukum pidana itu. Jadi kalau dalam konteks hukum pidana nasional, maka undang-undang atau proses legislasi itu dibuat oleh DPR dan Presiden, ya, misalnya KUHP dan undang-undang. Lalu kalau dia dalam konteks lokal, ya, maka oleh DPRD dan kepala daerah. Contohnya Perda, ya, atau peraturan daerah. Makanya peraturan daerah itu ada, ya, yang mengatur beberapa sanksi. Tapi ingat, kalau di Perda itu tidak boleh memuat sanksi penjara. Jadi ada tuh diatur, ini diatur sebagai hukum pidana yang sifatnya lokal, ada kewenangannya. Lalu juga internasional. Kalau internasional tentu kejahatan terhadap masyarakat internasional. Ya, ini akan teman-teman dapatkan nanti pada kuliah hukum pidana internasional, ya. Nah, lalu selanjutnya kita berbicara terkait dengan objek hukum pidana. Tadi kan sudah dipaparkan, ya, terkait dengan pembagian hukum pidana ini. Nah, dari pembagian hukum pidana ini bisa kita lihat objek hukum pidana. Objek itu berarti apa? Sesuatu yang kita pelajari, ya, atau yang menjadi titik fokus dari hukum pidana itu. Maka objeknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Ada juga KUHP dalam konteks hukum pidana formil, ya. Lalu undang-undang pidana di luar kodifikasi seperti yang sudah dicontohkan tadi. Lalu juga ketentuan pidana dalam undang-undang lain, termasuk ketentuan pidana di dalam peraturan daerah atau Perda. Jadi bisa objek hukum pidana itu mencakupi semua ini, ya. Dalam konteks ini yang kita pelajari adalah dalam konteks pembelajaran terhadap asas-asasnya, ya, ketentuan teori dan sebagainya. Oke, materinya sampai di situ. Silahkan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Silahkan. Oke, Teresia, silahkan Teresia. Oke, baik. Selamat siang, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya Teresia Lintang mau bertanya, Bu. Tadi kan sebagai orang awam nih, awalnya saya cuma tahu kalau pidana itu hanya sekitar hukuman dan larangan gitu. Nah, tadi di awal Ibu ada bilang kalau ternyata pidana juga berkaitan dengan perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan. Nah, di sini saya masih bingung nih, Bu. Kira-kira ada nggak sih contoh perbuatan yang diperintahkan oleh hukum pidana yang di mana kita harus melakukannya, begitu. Itu aja yang mau saya tanya. Baik, Teresia, pertanyaan yang sangat baik sekali, ya, Teresia. Terima kasih. Tadi Teresia bertanya terkait dengan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan. Dan bertanya terkait dengan perbuatan yang diperintahkan. Sekarang ada yang pegang KUHP? Ada? Nah, Intan silahkan dibaca pasal 165 terkait dengan memberikan contoh terhadap perbuatan yang diperintahkan. Silahkan Intan. 165. Jadi pasal 165 itu, silahkan dibacakan, ya. ya Bu, sebentar Bu. Ayat 1, barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 sampai 113, dan 115 sampai 129, dan 131 atau niat untuk lari dan tertera dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa, atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab 6 dalam Kitab Undang-Undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224 sampai 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu,
dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian Oke. atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan dengan Oke, terima kasih Ramadian ya. selama 9 bulan Itu atau tadi pasal 165 dengan sebagai salah satu contoh terkait dengan perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan. Jadi manakala ada satu perbuatan kejahatan yang akan dilakukan, sedangkan masih ada waktu menurut pasal 165 itu ya, sedangkan masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu agar tidak terjadi, maka setiap orang diwajibkan untuk melakukan pelaporan ya atau memberitahukan kepada aparat penegak hukum yang berwenang ya ke kepolisian. Nah, itu adalah salah satu bentuk perintah yang diberikan oleh hukum pidana terhadap setiap orang yang mengetahui akan terjadi kejahatan sedangkan masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu supaya tidak terjadi. Seperti itu ya, contoh salah satu pasal yang berisi terkait dengan perbuatan yang diperintahkan. Kalau perbuatan yang dilarang, mungkin kita bisa melihatnya banyak ya perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Seperti itu ya, Teresia, dan yang lainnya ya, apakah bisa dipahami? Iya, Bu, bisa. Jadi intinya sesuai baik. tadi pasal 165 itu sedang masih ada waktu untuk mencegah, lebih baik melaporkan langsung kepada Iya, aparat baik. kepolisian. Benar sekali, Teresia. Oke. Oke, karena ini waktunya juga sudah akan berakhir ya, saya memberikan atau mempersilahkan rekan-rekan di sini, Ananda sekalian ya, untuk melakukan siapa nih yang ingin mereview terkait dengan materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Silahkan jika ada Saya, yang... Bu. Silahkan, siapa? Marsha Odelia, Ibu. Oke, Marsha Odelia, Jadi, silahkan. Berdasarkan materi yang sudah disampaikan hari ini, hukum pidana itu adalah aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan sanksi-sanksinya. Terus inti hukum pidana itu ada 3, hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Dan juga salah satu karakteristik hukum pidana itu adalah mengandung sanksi pidana yang dikelola oleh negara. Lalu orientasi yang dilindungi dalam hukum pidana adalah kepentingan umum atau kepentingan publik. Dan juga dalam pembagian hukum pidana itu ada 6, hukum pidana formil, hukum pidana material, hukum pidana subjektif, hukum pidana objektif, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional. Dan juga dalam objek hukum pidana itu ada 5, yaitu KUHP, KUHAP, undang-undang pidana di luar kodifikasi, ketentuan pidana dalam undang-undang lain, dan ketentuan pidana dalam Perda, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik sekali. Terima kasih, Marsha. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Jelas materi yang disampaikan hari ini? Jelas, Ibu. Oke, baik. Seperti itu ya. Jadi karena materinya sudah selesai hari ini, kita akan bertemu pekan depan, dan pekan depan itu kita akan belajar terkait dengan tugas, tujuan, dan fungsi dari hukum pidana. Kita akan berbicara terkait dengan itu. Jadi teman-teman silahkan membaca sebanyak-banyaknya, entah itu buku, jurnal, artikel, koran, dan sebagainya berkaitan dengan hukum pidana itu. Ya. Saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran ya, silahkan untuk diisi dan sudah diunggah pada MOOS ya, dan juga saya serahkan pada linknya kepada ketua kelas ya. Oke, Ananda sekalian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa hari ini terhadap mata kuliah hukum pidana ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Universitas